Raspendika Tamarino, go to school! Go, go, go! SMK Negeri 2 Melabo. Siap Armada Jadi! Raspendika Tamarino, edukatif dan inspiratif. Raspendika Tamarino. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Brno, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan Brno, alhamdulillah tadi sudah kita ucapkan, dan alhamdulillahnya adalah kami tim produksi podcast radio visual Raspendika Tamarino, radio streaming pendidikan Aceh Tamarino, sekarang ini berkesempatan hadir dalam speak yang cukup spesial. Apa spesialnya? Speak Go to School. Jadi tim speak hari ini berkesempatan hadir itu adalah di SMK Negeri 2 Melabo, Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat. Nah, rekan Brno, inilah program Speak seputar perbincangan edukasi Aceh kita. Raspendika Tamarino edisi Go to School menyuguhkan topik SMK Negeri 2 Melabo, membekali pendidikan vokasi menuju profesi dengan menghadirkan kepala sekolah menengah kejuruan Negeri 2 Melabo, Bapak Tarmizi SST MSI. Apa kabar? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, kabar baik, Pak. Oke, senyumnya nih luar biasa, sehat kelihatannya. Alhamdulillah. Oke, dan tentu juga di speak ini rekan Brno, kami mengundang juga ya supaya lebih seru perbincangan kita ini adik kita Kansa Awina. Kelas berapa ini? 12? 12. Kelas 12. Iya, kelas 3. Ini jurusan DPIB deh. Apa itu, Dek? DPIB itu Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Oke, berarti lebih kepada civil engineering. Arsitek, Pak. Arsitek. Baik. Luar biasa. Kita akan gali nanti semuanya kepada mereka-mereka ini, ya. Tentang sekolah SMA Negeri 2. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan mengedukasi. Ya, itu yang kita harapkan di channel kita ini. Siap, Nah, siap, Pak. rekan Brno, mungkin ada bertanya-tanya mengapa kami menghadirkan dua sivitas sekolah yang ada sekarang ini. Hal ini dimaksud karena satuan pendidikan itu ada murid yang perlu mengenyam pendidikan, kemudian juga ada sebagainya guru, sehingga kehadiran sekolah ini benar-benar dapat memfasilitasi ekspektasi dari peserta didik sesuai dengan tuntutan zaman. Betul. Baik, betul. Pak, kita panggil Pak Tarmizi, siapa Pak namanya Pak? Tarmidi aja, Pak. Tarmizi. Tarmidi ya. Yang Boleh Pak Tar? boleh Pak Tar aja, biar singkat. Biar lebih dekat kita, Pak. Kalau di Kansa siapa saya panggil nih? Kansa, Pak. Kansa aja? Kansa. Iya, Pak. Bukan Sasa? Enggak, Itu Pak. bukan Sasa. Kansa ya? Kansa, Iya, ya? Pak. Oke, Kansa, betul. Baik, saya ke Pak Kepala Sekolah dulu ini Pak. Baik, Pak Kepala Sekolah, saya ingin tahu dulu ini profil dari Pak Kepala Sekolah sendiri ini Pak. Iya. Sudah berapa lama bertugas di sini Pak? Kita bertugas di sini, Pak. Saya di SMK Negeri 2 Melabo, bertugas di sini dimulai Januari 2020, Pak. Oh, 2020. Oke. Iya, 2020 dan sampai dengan saat ini. Ya. Dan alhamdulillah hampir 5 tahun, Pak. Daniel, tugas atau di SMK Negeri 2 Melabo. Yang sebelumnya saya bertugas di SMK Negeri 1 Panga Aceh Jaya, Pak. Oh. Kepala SMK Negeri 1 Panga Aceh Jaya. Oh ya. Di sana juga saya bertugas mulai tahun 2015 sampai dengan 2019 akhir, Pak Daniel, seperti itu. Mantap. Berarti ini Jadi menjabat kepala sekolah ini sudah 10 tahun lah sampai dengan akhir tahun ini. oh alhamdulillah.
ini kepercayaan yang luar biasa yang diberikan. Iya. Mana? Iya kan? Pak? Betul, Dianggap betul. seperti itu boleh Pak ya? Boleh, boleh, boleh. Mana yang mesti kita sebagai pendidik Iya. ini tentu dimanapun ditempatkan kita terus saja berbakti. Siap Pak Daniel. Oke, baik. Kemudian saya beralih ke Kansa tadi. Boleh nggak tahu ini latar belakangnya lebih jauh tadi? Jadi kalau untuk DPIB sendiri itu mungkin orang banyak bilang DPIB itu lebih ke arsitek. Emang sebenarnya lebih ke arsitek, cuman kita kan nggak tahu ya Pak. Kadang mungkin nanti murid-muridnya juga pengennya di sipil gitu kan. Tapi di DPIB ini juga kita belajar Pak. Senang ya di situ ya? Senang Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Tar, ini setelah di Kanza tadi Iya. bagaimana soal profilnya? Saya ingin lebih jauh tentang profil sekolah ini Pak. Iya. Kita punya ruang kelas berapa Pak? Iya. Dan guru berapa Pak? Betul. Siswa berapa? Ini yang Bapak manage sekarang ini Pak. Silakan Pak Tar. Iya. SMK Negeri 2 Melabuh ini Pak Dhani salah satu sekolah SMK menengah kejuruan yang sebelumnya dulu disebut STM Pak. STM sebelumnya kan sebelum SMK ini kan STM Pak. Sekolah tingkat menengah dulu namanya. Kalau sekarang tuh sekolah menengah kejuruan. Yang tentu mana SMK Negeri 2 Melabuh ini berdiri pada tahun 1977 Pak. Oh sudah lama. Jadi ini salah satu juga sekolah SMK tertua di Aceh, yang mana dulu dibawa sebelum tsunami. Ini SMK di Barat Selatan ini yang ada cuma di Melabuh Pak. Ya. Di Melabuh. Jadi dulu siswa SMK 2 Melabuh ini mulai dari Singkir, pokoknya mulai dari Guru T sampai ke Singkir itu sekolah SMK itu di SMK 2 Melabuh. Masya Allah. Jadi yang dulu dari Semulu, dari Aceh Selatan, jadi alumni semua di sini Pak. Seperti itu. Maka SMK 2 Melabuh ini juga salah satu SMK tertua, tentu Banyak menghasilkan alumni. alumnya sudah banyak Pak, yang baik kah menjadi guru, yang bekerja di perusahaan kan, jadi sudah cukup banyak alumni. Kalau kita lihat dari berdiri sampai sekarang sudah hampir setengah abad Pak, kalau kita lihat umurnya. Seperti itu. Maka hari ini SMK Negeri 2 Melabuh yang jumlah siswanya saat ini sudah di atas 1000 Pak. Sekitar saat ini jumlah siswa kita sekitar 1016 orang. Dengan jumlah tenaga kita baik guru maupun tendik itu lebih kurang 113 orang Pak. Seperti itu. Kemudian dengan jumlah ruangan belajar kita hari ini, ruangan belajar kita, romber kita sekitar 36 kelas. 36 kelas, kelas satunya? Kelas 1 ada kelas semua itu gabungan semua Pak. Kelas 10 deh ya? Ya kelas 10, ada kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Itu semuanya 36 kelas. Sedangkan kelas yang tersedia kita Pak sekitar 28. Jadi kita masih butuh 8 kelas lagi. Oke. 8 kelas lagi. Jadi kita saat ini untuk mengantisipasi kekurangan kelas, kita di saat kelas 2, kelas 1 berada di sekolah, kelas 3 ini kita kirimkan mereka di lapangan, praktek ke lapangan. Supaya PKL, bahasanya PKL ya, supaya untuk mencukupinya kelas tadi Pak, romber belajar. Kalau semua kelas 1, kelas 2 ada di sekolah, ini ruang belajar kita tidak cukup Pak. Tidak cukup. Lebih kurang sekitar 8 kelas gitu nggak cukup. Tadi ada berapa jurusan di sekolah? Di kita ada untuk saat ini ada 8 kompetensi Pak. 8 kompetensi kalian. Saat ini kita ada 8 kompetensi kalian. Yang menjadi unggulan kita tuh jurusan otomotif Pak. Jurusan otomotif. Di jurusan otomotif itu ada teknik alat berat, ada teknik kendaraan ringan, ada teknik sepeda motor, kemudian ada teknik ketenaga listrikan. Tadi 3 tadi itu otomotif. Ini 3 jurusan ini otomotif nih Pak nih, teknik alat berat, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor. Ini peminat siswa di sini nih 70% Pak. Oke. Jadi sangat sulit kita. Memang kita menung. Memang anak-anak nih di saat kelas 1 nih 70% peminatnya di otomotif. Ya, mungkin saya sedikit sela Pak. Ya. Bisa jadi ini kan juga di sekitar sini ini di wilayah Aceh Barat ini tentu saja banyak industri sawit ya Pak ya. Sawit. Kemudian sekarang Pak kita banyaknya tambang batu bara Pak. Tambang batu bara lagi sekarang
banyak direkrutnya memang lulusan SMK Pak. Oke, Padanya. baik kita lanjutkan tadi jurusannya tadi Pak. Ya, otomotif tadi Pak kan. Otomotif ini ada 3 kompetensi, alat berat, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor. Kemudian yang keempat ada teknik ketenaga listrikan. Kemudian ada teknik audio video. Yang kelima, yang keenam ada teknik pengelasan juga. Kemudian yang ketujuh ada bagian gambar tadi Pak, desain pemodelan informasi bangunan, arsitek. Yang ke-8 kita ada bisnis konstruksi dan properti. Oke, berarti kesimpulannya dapat saya katakan bahwa SMK Negeri 2 ini lebih ke keteknikan ya. Ya. Lebih keteknikan yang sifatnya tadi unggulan tadi otomotif. Dan juga civil engineering ya. Iya, Betul. Pak. Nah, oke. Dan memang apalagi di daerah kita ini Ada yang sangat industri yang sangat membooming di Aceh Barat sekarang ada pertambangan. PLTU, ya, ada tambang Pak. tambang. Tambang. Kita di tambang tuh yang nama besarnya PT Mifa Bersaudara. Sebetulnya Kerjasama juga Pak dengan mereka ini? iya, kerjasama PT Mifa Bersaudara. Oke. Tapi di dalam Mifa itu banyak perusahaan-perusahaan kecil Pak sebagai subnya. Subkon ya. Subkon ya seperti itu. Itu banyak alumni kita juga yang bekerja di sana dan juga anak-anak kita yang PKL di sana juga seperti itu. Kemudian dapat terus menjawab kebutuhan-kebutuhan. Bahkan kita kemarin di tahun 2016 kita dari perusahaan CK di bawah MIFA juga memberikan 1 unit eskavator untuk sekolah Pak, menghibahkan. Di tahun 2014 atau 16 lah seperti itu. Itu mereka menghibahkan 1 unit eskavator. Kemudian tahun kemarin juga mereka menghibahkan 1 unit mesin alat berat Pak untuk SMK 2 kita. Nah, itulah yang kita perlukan. Jadi Ya. ini dunia usaha nih, dunia industri ini bukan saja mereka mengambil manfaat Iya. yang sudah dididik, tapi juga karena ini bagian dari pilar, artinya bagian dari mereka ini stakeholder. Stakeholder, ya betul. Kan betul, begitu ya Pak? Betul, ya? betul. Masyarakat dunia industri yang terutamanya di SMK ini Pak. Betul, betul. Lah, luar biasa. Senang kita dapat menjadi PT Mifa di sini. Selamat untuk Bapak Mifa. Teruslah juga ikut ya berpartisipasi, ikut memberi dukungan-dukungan, sokongan-sokongan. Dan kita di sini juga SMK ya Pak ya. SMK ya. Akan terus berkontribusi lah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan, betul. Oke, salut untuk Bapak manajemen atau katakanlah PT Mifa untuk kontribusi pendidikannya di SMK Negeri 2. Luar biasa. Baik, kita lanjut lagi Pak. Kemudian tadi kelas. Iya. Jurusan sudah Bapak sebutkan tadi, kemudian guru ini Pak gimana? Guru. Kita dari segi guru Pak untuk sekarang untuk guru adaptif normatif kita mencukupi Pak guru. Tapi di segi guru produktifnya itu kita yang masih kurang. Kenapa kita gitu Pak? Ini guru produktifnya Pak, kita kan di Aceh kan tidak ada perguruan tinggi yang meluluskan guru produktif. Ini pun baru ada di Universitas Negeri Maluku Saleh Pak, yang baru mulai mencipta lulusan memang guru produktif. Maluku Saleh di Losmawe. Losmawe. Ini kita Losmawe, Maluku Saleh. Kami terus memperbanyak gurunya. Iya, bahkan kemarin kita kirimkan anak kita kuliah di sana supaya nanti bisa lulus di Losmawe, bisa pulang ke Melabu, bisa jadi guru di daerah Pak kan gitu. Yang selama ini Pak guru-guru kita ini kebanyakan lulusan dari UNP Padang Pak, Universitas Negeri Padang. Guru-guru kita yang khusus guru produktif. Sedangkan beberapa tahun terakhir kan siswa kita kan udah jarang kuliah ke sana Pak, karena mungkin faktor ekonomi ya. Karena jauh Pak ya kan, sehingga anak-anak kita nih maka guru-guru kita semakin berkurang. Ditambah lagi guru-guru kita ini sudah banyak pensiun Pak. Jadi guru karena tadi sekolah tua, jadi bahkan tahun ini ada 4 orang guru kita yang pensiun Pak, guru produktif. Iya. Maka saya sudah purna tugas. Maka saya selaku kepala sekolah terus mencari guru-guru produktif yang masih muda untuk kita rekrut Pak, untuk kita rekrut kemudian supaya mereka menjadi tenaga di SMK Negeri 2 Melabu. Seperti itu. Bukan mudah Pak, saya rasa menjadi seorang manajer bisa kita katakan, ataupun ini kaptennya, Iya betul. Bawa semuanya ini ya. Betul. Saya ingin mengkonfrontir dengan Dekanza ini, Dekanza yang disebutkan tadi. Apakah selama ini
tahu nggak informasi yang seperti ini yang disampaikan oleh Pak? Ada sebagian besar ada yang tahu, ada juga yang enggak, Pak. Iya gitu ya. Apa yang nggak tahu tadi? Nggak tahu sekolah ini didirikan kapan. Itu nggak tahu, Pak, karena Kansa itu baru pindah ke sini. Oh. Sejak masuk ke sini Kansa baru pindah ke Melabo. Karena kan dulu Kansa nggak di sini. Kansa dulu di Blang Pidi, di Abdia, Aceh Barat Daya. Dulu Kansa sekolahnya di sana, terus pindah ke sini karena Kansa memang pengen masuk ke sini, Pak. Jadi memang dari sana memang seperti yang disebutkan tadi ya. Iya. Berarti masih ada yang seperti dulu nih, bahwa SMK Negeri 2 ini untuk mengcover yang ada di Aceh Jaya, ya Pak ya? Iya. Yang di Aceh Barat, di Nagan, sampai mungkin malah tempat-tempat tuan. Tampak tua. Masih ada Pak, sekarang nih dari Nagan Raya masih ada siswanya. Simulu kan juga ya? Dari Simulu masih ada juga, dari Nagan itu rame juga, dari Abdia, dari Aceh Selatan. Walaupun tidak seramai dulu, Pak. Iya. Nah, pokoknya ada, kalau setiap kabupaten itu ada barang 5 atau 7 orang gitu. Sekarang. Jadi Kansa memang apa, karena reputasi SMA ini, SMK ini, sehingga memang berminat di sini. Gimana? Kansa masuk ke sini tuh karena emang pertama pengen masuk ke kejuruan yang Kansa pilih sekarang, untuk lebih memudahkan nanti lanjut ke perguruan tinggi. Jadi kan seenggaknya kita sudah ada bekal kan pembelajaran, kita di SMK itu udah belajar Ke vokasi juga nanti. Iya, ya, seperti iya. politeknik gitu segala macam ya. Iya. Baik, mudah-mudahan apa segala macam usaha-usaha ataupun ini kan harapannya ya bisa berada di SMK Negeri 2 ini yang reputasinya sejak tahun 1977, dan ini khususnya maunya datang ke ingin belajar di sini dengan harapan seperti itu. Nah, setelah di sini tadi itu saya juga ingin tahu apa nih yang apa namanya yang bisa didapati di sini. Apakah selama ini selain pendidikan yang vokasi tadi dengan prestasi yang lain juga ada kali ya? Ada, Didukung Pak. juga ya? Ada ya? Ada. Nah, ini belum disebut tadi. Kebetulan Guru-guru. ini tahun lalu untuk di ajang lomba FLS 2N tingkat nasional, alhamdulillah dapat juara 4 di bidang monolog. Pak, jadi monolog. kita nggak cuman terfokus di pembelajaran, tapi juga kita dari sekolah itu mendukung, Pak, untuk siswa-siswanya mengikuti lomba. Ya. Untuk Jadi guru-gurunya ini mesti cari pengejar private luar untuk membantu nggak? Ada juga selain tenaga dari dalam, kita juga cari tenaga-tenaga seni dari luar untuk mendampingi anak kita untuk mengikuti di event-event di tingkat nasional. Seperti itu Pak Daniel. Ya. Karena kalau dari guru kita mungkin pengetahuan seninya terbatas, tapi terpaksa kita minta dampingan dari luar seperti itu. Baik, ada yang mau ditambahkan dalam hal apa namanya keberadaan sekolah ini, Pak? Apa namanya? Tadi ada kurang sekolahnya. Ya, di segi fasilitas tadi seperti yang sampaikan Pak Daniel, Tadi, Pak. kita bengkel sudah memadai semua. Kita yang masih kekurangan tadi seperti sampaikan tadi ruang kelas. Ruang kelas itu masih kita membutuhkan sekitar 8 ruang kelas belajar lagi. Iya. Kemudian kantor kita nih Pak, kantor kita ini sudah tua. Iya. Ini yang perlu juga sangat Gurunya perlu. udah banyak kali, udah numplok, Pak ya? Gurunya udah cukup. Tapi udah numplok gitu, Pak. Iya. Nah makanya tadi kita perlu kantor kita nih kan udah tua nih Pak Daniel. Iya, iya. Ini perlu kita bangun kantor yang ekor depannya tuh harus wah seperti itu. Iya. Nah, karena itu kan pandangan Pak. Iya. Maka saya ini kantor kita kalau bisa nanti ke depan direnovasi yang lebih wah gitu Pak. Karena Saya mendukung tuh, Pak. Kenapa, Pak? Ruang-ruang kerja seperti ini, Pak. Nah, di kita ini kan berada di tempat kerja aja seperti guru. iya. Itu kurang lebih dari jam 8 masuk ya. Jam Memang di mata-mata pelajaran itu. Betul. Tapi kalau guru tahu nggak, dia berpikir 24 jam bagaimana besoknya, bagaimana evaluasinya, kan begitu. Jadi nggak berhenti, nggak sekedar setelah ada sekolah dia bekerja seperti pekerja biasa, kan betul ya Pak ya? Betul, ya, kan? betul Pak. 24 jam apa pikir di pula ya? Walaupun dia tidak di sekolah, dia guru tuh tetap memikirkan sekolah Pak. Bukan hanya rumah. Kadang-kadang kita di rumah nih kayak saya kepala sekolah nih Pak.
Sampai di rumah? Sampai rumah kadang masih juga pikir sekolah. Nggak ada waktu kadang kita. Bro, apa segala macam. Macam mana sekolah? Udah ada orang telepon sekolah, guru telepon. Pak ini bagaimana? Jadi kadang-kadang itulah. Tapi bagaimana kita Pak? Karena kita udah ditugaskan sebagai kepala sekolah, kita harus siap juga memberi pelayanan baikkah masyarakat, wali murid, guru. Kita Saya seperti itu. mendukung untuk Pak dibuat apa namanya di tempat-tempatnya sarana untuk apa namanya Guru ya. ruang kelas Ya. tadi Ya. ditata dengan lebih baik lagi. Betul. Karena tadi jam kerjanya begitu di rumah mungkin nanti keran duit kan gitu Pak ya. Betul. Sampai di sini juga aduh suasananya. Memang tempat kerja itu harus nyaman. Kalau tempat kerjanya nyaman, kita mau dari pagi sampai sore malam Pak, kita betah di sekolah. Kenapa? Karena tempat kita kerja itu nyaman. Ya. Tapi kalau tempat kerja kita tidak nyaman, jangankan dari pagi sampai sore 1 jam aja capek Pak. Apa Dani? Iya. Ya seperti itu Kelasnya kira-kira. gimana Adik? Ini juga kelas kita foto. Kalau siswa terlibat nggak untuk menjaga kebersihan apa segala macam, keindahannya dijaga nggak? Dijaga Boleh cerita? Pak, karena kan emang dari semua murid itu emang harus menjaga lingkungan sekolah, karena kan sekolah ini udah bagaikan rumah kedua Pak Saya kan. baru tahu bisa aja. Jadi sekarang anak-anak sekarang ini nggak karena ada pembersih sekolah apa segala macam nggak memperhatikan lagi, nggak seperti itu kan? Enggak Pak. Alhamdulillah. Berarti sama tuh kayak kita sekolah loh Pak ya. Betul. Sampai pagi kita piket Pak, sapu kelas dulu. Pak, Betul Pak. ya. Mudah-mudahan di sini juga sama-sama kita menjaga persen tuh kenyamanan. Betul. Kita Iya, Pak. lebih lanjut tadi masalah bagaimana menciptakan suasana kelas yang kontribusi kalian nih siswa. Kami Pak siswa ini dalam menghidupi kelas itu kan biar kelas hidup ya, mungkin kan ada berapa gitu kan kita kalau bisa kita rombak suasana kelas itu sebisa mungkin. Misal dari struktur meja kelas Pak, kami kadang mengubah itu untuk memperindah kelas Pak, agar suasana belajar juga nggak membosankan Pak. Jadi kita misal hari ini, minggu ini posisi mejanya kita taruh kayak gini ya, biar suasananya tuh berubah dari minggu lalu gitu. Oke. Supaya nggak apa namanya bisa kita katakan nggak bosanan ya. Iya Nggak Pak. bosan, segala macam. Tapi tadi betul ya Pak, ini sapu-sapu semua apel. Ya, kita sekolah siapkan Pak, sapu-sapu ruangan, kemudian tong-tong sampah, supaya tujuannya biar anak-anak ini membuang sampah di tempatnya, seperti itu Pak Dani. Betul. Karena kalau bukan kita siapa lagi kan? Betul. Iya, Pak. Apalagi anak-anak sekarang ini dengan makanan-makanan yang fast food segala macam, aduh. Betul Pak. Ya. Keluarin nih keringatnya. Kalau- ya. Fried chicken yang jadi pasti gerak juga. Betul. Oke. Baik, kemudian tadi banyak hal kita sudah ungkapkan di profil sekolah ini ya. Kemudian saya ingin melihat ini program nasional Pak. Pembelajaran. Iya. Ya, kan? Bisa Bapak cerita apa yang diterapkan di Sekarang pembelajaran yang sifatnya merdeka belajar Pak Merdeka kan. belajar, ya, Tentu kita menerapkan 3 prinsip Pak. Yang pertama kita pembelajaran yang bersifat intrakurikuler Pak. Intrakurikuler artinya di sini proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh di guru, bagaimana kenyamanan siswa untuk belajar. Ya, kemudian yang bersifat berdiferensial, sehingga mencapai kompetensi-kompetensi yang diinginkan oleh siswa. Seperti itu. Itu yang sangat diharapkan kepada guru-guru sekarang. Maka guru-guru sekarang tuh jangan mentang sudah jadi guru tidak perlu belajar lagi Pak. Bahkan sekarang walaupun kita sudah jadi guru, sudah jadi pegawai, kita harus terus melakukan updating terhadap perubahan-perubahan di bidang kurikulum, di bidang pengetahuan. Maka ini yang sangat dituntut oleh pemerintah, supaya guru ini terus meningkatkan kompetensinya sendiri. Karena kalau guru tidak meningkatkan kompetensi sama juga Pak. Jadi ilmu yang diberikan kepada siswa itu aja. Betul. Makanya sekarang itu. Iya. Paling tidak kalau apa namanya Core I1, Core I2 udah tambah-tambah terus sekarang. Betul. Guru juga harus ngikut. Harus. Iya. Yang pertama itu 3 prinsip tadi Pak yang harus diketahui oleh guru. Yang pertama pembelajaran secara intrakurikuler, yang kedua secara kurikuler. Itu lebih, kalau sekarang guru mereka itu lebih kepada penguatan proyek Pancasila. Itu yang terakhir
pembelajaran yang bersifat ekstrakurikuler. Ini lebih kepada minat dan bakat siswa. Nah, maka dalam hal ini juga kita harus perhatikan siswa-siswa kita itu bakatnya di mana. Apakah di bidang otomotif, di bidang olahraga. Maka ini guru-guru itu harus diperhatikan juga. Selain seperti di Kanza tadi ada menjuarai apa tadi Monolog. Ya. ada siswa-siswa kita yang lain Pak bisa disebutkan? Oh, ada Pak. Kalau alhamdulillah ada. Yang terakhir 2023 Pak ya? Tahun terakhir kemarin 2023 yang di bidang apa lomba Kansa? Kansa di monolog FLS 2N. FL2N. Ya, itu di Aceh ke nasional. Ya. Ya, kemudian di bidang LKS juga kompetensi siswa kita tahun kemarin mewakili dari Aceh untuk tingkat nasional itu di bidang teknik pengelasan, Pak. Teknik pengelasan. Ya, siswa kita tampil untuk di tingkat nasional walaupun belum menjuari satu, Pak, 1, 2 dan 3. Yang penting kita udah tampil ke nasional. Betul. Kemudian apalagi kan saya kemarin yang tampil yang baru-baru ini juga Pak, yang tapi itu kalau nggak salah untuk provinsi. Yang LKS ya. Provinsi dari apa dari kalau nggak salah anak listrik kalau nggak salah. Oh, listrik ya? Iya, yang terakhir itu yang Kansa Dekar terakhir Pak. Betul, ketenaga listrikan ya. Iya. Tapi tahun ini ada juga kita satu mata lomba yang ikut ke nasional nanti di bulan 8 Pak. Itu bidang industri kontrol. Iya. Itu nanti kita di bulan 8 ini, di akhir bulan 8 akan ikut LKS di tingkat nasional itu di Badal Lampung Pak. Ya. Sedikit informasi yang ingin saya berikan beberapa podcast ya kemarin itu juga dengan SMK ini Pak. Memang guru instruktur, guru apa namanya, pembimbing itu Pak ya? Guru pembimbing, ya. Guru pembimbing itu memang itu ternyata dia mesti punya inisiatif tinggi itu Pak. Betul sekali Pak. Kadang-kadang 24 jam untuk bikin cari untuk misalnya kelistrikan tadi. Kelistrikan, Cari instruktur, kemudian ngitung waktunya, kan gitu deh Pak ya. Ya, artinya ya mudah-mudahan juga Pak sekolah juga tentu pasti kerja keras ini. Bekerja keras. Agar mereka juara ya. Artinya kita bukan hanya mendukung mereka secara harus mereka terus bekerja, tapi kita dukung dengan berikan semangat, support untuk mereka. Juga kita bantu dengan finansialnya juga Pak. Iya. Makan minum kopi. Iya, biar poding, biar semangat ya gitu Pak Daniel. Iya. Kalau enggak nanti loyo juga ya kan, seperti itu Pak Daniel. Karena saya kira di Kansa merasakan nggak, misalnya ada 1-2 teman-teman seperti itu, ini bagian dari juga motivasi gitu. Iya. Jadi ini orang yang dekat dengan kita. Orang yang dekat dengan kita aja bisa kan gitu ya. Kira-kira mungkin seperti itu nggak dalam pikiran kemarin itu, sehingga motivasi gitu ya. Iya. Iya, coba cerita boleh lah. Untuk motivasi sebenarnya Pak, emang dari guru paling penting Pak. Karena kan Kansa juga pertama ikut monolog itu kan dari ini ya, guru Kansa itu nyariin kayak Kansa ikut lomba ini aja karena kayaknya Kansa bisa di situ. Jadi ya pertama sebenarnya ikut lomba itu nyoba-nyoba Pak. Alhamdulillah ya, dibimbing, setelah dibimbing, didampingin gitu kan masuk ke nasional. Itu luar biasa. Ya, kita ikut berbangga lah kan Pak ya. Betul. Dengan seperti ini. Dan itulah yang diharapkan sebenarnya di kita di sekolah. Terus memfasilitasi ya Pak ya, bahwa siswa-siswa yang ada di sini, apalagi ini terkadang SMK mesin-mesin ini banyak laki-laki. Ya, kalau dari tadi Pak sampaikan perempuan yang siswi itu sekitar 50, di bawah 50 orang Pak. Dari 10.000 orang siswa kita yang siswi sekitar di bawah 50 orang. Pecah kepala Pak. Makanya kadang-kadang Pak gimana tentang mereka ini Pak? Itulah kadang-kadang memang ini makanya tadi kan saya tanya masalah yang sifatnya Gen Z ini Pak, ya kan begitu. Betul. Nah Gen Z ini kalau salah satunya kalau kita katakan mesti begini, kenapa begini lagi ditanya Pak ya? Iya betul. Coba Pak. Kalau anak ini sangat susah kita mengatur anak laki-laki nih Pak, karena kenapa? Kalau tidak ada cewek dia softnya agak lembutnya itu agak kurang. Tapi kalau dalam satu kelas tuh misalnya satu kelas tuh ada 36 orang padanya kan. Itu ada cewek barang 10 orang. Itu kelasnya tuh pasti kalem, masih ada apa gitu kan. Tapi ini dari 36 cuma 36 cowok semua.
Jadi malu-malu dah enggak ada tuh Pak. Iya. Sikap lakinya tuh nampak. Oh, iya. Sikap cowok ya. Jadi kadang-kadang kalau ibu-ibu yang kala-kala masuk ni walahan Pak. Ya, tapi kalau dalam hal-hal kadang-kadang yang sifatnya masih bisa kita tolerir ya namanya Ya, anak-anak Pak ya. Puber ya. gitu ya. Ini kalau yang kita tentu di sekolah ya kedisiplinan tadi soft skill lah Pak. Soft skill ya. Nah, itu juga kita berikan deh ya. Iya. Teman-teman di sini supaya Soft skill-nya yang memang sekarang Pak Daniel kalau hard skill itu bisa dipelajari Pak kan. Betul. Tapi kalau soft skill ini kebiasaan-kebiasaan inilah yang harus kita latih, kita tumbuhkan dalam jiwa si anak seperti itu. Saya pikir kalau belajar keterampilan nih Pak, hard skill ini nggak sulit, cepat. Kalau mau belajar sepeda motor Pak tuh nggak pula 3 bulan tuh kita bisa jadi mekanik di luar. Kenapa dia perlu sekolah? Karena di sekolah ini bukan hanya keterampilan aja diajarkan, tapi pengetahuan, soft skill-nya yang artinya yang tidak diajarkan di luar. Seperti itu. nah kira-kira ini kan soft skill ini kan lebih kepada kepribadian. Betul. Yang membentuk kepribadian itu bukan seperti yang dikatakan tadi. Ada nggak cara-cara yang Bapak terapkan untuk soft skill ini sendiri Pak? Untuk soft skill. Ya, bagaimana membentuk kepribadian ya? Ya, Belajar. belajar. Pancasila, gitu. Kita bentuk soft skill-nya yang pertama melalui saat dia berada di lingkungan sekolah itu sudah kita sampaikan. Ini tata krama, aturan yang harus dia jalankan selama dia berada di SMK Negeri 2 Melabu. Contohnya dia saat berjumpa dengan guru, dia Assalamualaikum, seperti itu Pak Daniel kan. Kemudian di saat dia jumpa dengan abang kelasnya, dia menghormati abang kelasnya. Kemudian dia membuang sampah di tempatnya. Kemudian di saat sholat zuhur, mereka sama-sama pergi sholat zuhur. Disitulah kita mulai bentuk soft skill-nya secara pelan-pelan. Pak Daniel, seperti itu. Ini hari ke berapa ini Pak? MPLS ini Pak ya? Iya, hari ini Nah, hari. bagian bentuk dibentuk deh ya. Iya. Dan semua senior ini juga mesti terlibat nih. Iya. Gimana Pak, MPLS ini kan tentu ini dari sekolah menengah pertama. Dia berada ke dalam satu zona pendidikan Iya. yang sifatnya remaja pubertas. Ini kan berbeda kan? Iya. Gimana nih Pak? Ini hari ini kita MPLS berjalan hari ketiga Pak. Pak Daniel. Hari ini MPLS ini kan singkatan daripada pengenalan lingkungan sekolah. Tentu dalam hal ini Kan kepribadian nanti Pak. kepribadian. Di sini kita ajarkan mereka yang pertama mengenali lingkungan kita dulu. Di mana kantornya, di mana ruang belajarnya, fasilitas apa bengkel yang ada di sekolah kita, itu semua kita kenalkan selama kita waktu berikan lebih kurang itu hampir 1 minggu. Itu kegiatan MPLS yang kita laksanakan dari pagi sampai dengan jam 2 siang. Seperti itu. Itu sudah ada schedule-nya Pak, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Seperti itu Pak Dani. Yang sendiri apa yang dikatakan Pak Tar tadi gimana menurut dari Kansa? Untuk itu sebenarnya Kansa mengharapkan ya sebenarnya bukan dari pihak sekolahnya aja, tapi dari muridnya. Sekolah ini tuh dia termasuk sekolah yang bagus Pak ya, sangat bagus malah prestasinya. Okay. Terus Kansa mengharapkan itu murid-murid di sini juga dalam belajar itu memang bagus gitu kan, emang mematuhi peraturan gitu. Harus disiplin. Iya, harus disiplin, karena kalau misalkan disiplinnya kurang itu Pak, kurang mencerminkan gitu. Iya. Apalagi kan betul. MPLS kan emang untuk membangun kepribadian gitu kan. Jadi kayak kalian udah mengikuti MPLS, masa ya kalian masih kurang itunya, kedisiplinnya masih kurang kan, agak ini Pak ya. Jadi memang kalau kita ngomong di Kansa kan ada ekosistem sekolah. Iya. Jadi semua peran-peran dari kita kiranya kan punya peran-peran masing-masing. Peserta didik, apa tugas, perannya, posisinya di mana kan gitu. Betul. Kan gitu Pak ya, kepala sekolah. Baik, ini kita udah masuk ke bagian akhir nih Pak. Ini kan yang lagi seru-serunya masalah badan layanan umum ini Pak ya. Betul. Daerah. Betul. Blut ya. Blut ya. Sekarang memang lah itu yang lagi di hotnya sekarang Pak Daniel ya. Betul. Oke, bisa Bapak cerita gimana Blut kita di
Ini yang udah Bapak coba gagas ataupun Bapak rintis ini. Ya, sebetulnya sebelum ada upload kita memang sudah menghidupkan usaha-usaha sekolah Pak Daniel kan. Oh gitu. Seperti ada bengkel las, ada bengkel sepeda motor, bengkel mobil Pak kan. Ada lagi asrama kita di sini yang bisa menjadi sumber usaha sekolah kan. Ada kantin, ada koperasi, Ya. dan lain-lain seperti itu. Nah, sebelum ada upload, tapi hari ini kita dengan ada upload sudah ada payung hukum. Payung hukum artinya lebih terjamin. Jadi kita tidak mudah dipengaruhi oleh dari luar. Seperti itu. Sebelumnya di sini ada turun juga tim-tim dari luar menanyakan yang usaha-usaha sekolah ini sumbernya uangnya dibawa kemana? Sebelum ada upload dulu Pak. Bahkan ini kan akhirnya dengan ada upload ini kita sudah ada payung hukum. Jadi dengan ada payung hukum kita sekarang salah satu juga dari 68 upload Pak yang pertama diresmikan, salah satunya juga kita SMK Negeri 2 Melabu. Di Melabu ada 3 sekolah Pak seperti itu. Maka dengan adanya upload ini kita juga sekarang sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan ini Pak. Jadi kita sekarang ada yang sekarang kita jalankan tuh ada bengkel mobil di depan. Itu udah 3 bulan kita jalankan Pak. Kemudian di belakang ada bengkel las. Itu juga sudah mulai kita hidupkan, mulai kita terima produk-produk dari luar untuk kita buat. Kemudian ada kantin Pak yang menjadi kantin juga di bawah blood ini cuma Pak. Juga ada koperasi ini kan, ini juga ada fotokopi untuk ATK sekolah. Jadi kita siapkan ATK siswa itu ada di dalam sekolah. Jadi saat anak-anak butuh tidak perlu dia keluar ke sekolah. Nah itu. Kemudian di belakang juga kita ada kemudian anak-anak kita yang jauh Pak, misalnya dari Simolu, dari Aceh Selatan, kita juga ada asrama di sini Pak di belakang. Jadi asrama itu juga karena kita sewakan. Jadi hasil itu jadi masuk ke blood juga seperti itu. Di Kansa, ini gimana kalian sendiri siap nggak untuk dengan blood ini ya? Tahu kan blood ya? Tahu lah. Ini kan bisa dilibatkan siswa untuk untuk belajar seperti itu, bahwa dengan blood ini adik bisa buat produk-produk yang didukung oleh sekolah. Iya. Gimana tanggapannya kalau ada seperti ini? Dari yang pernah Artinya nanti begini juga, kalau adik kan sipil nih. Iya. Ada di luar-luar yang mereka ingin membuat gambar, ingin membuat merancang. Ini bisa bisa jadi seorang pekerja yang sekali gitu loh. Iya. Coba. Dari yang sudah di jurusan kan saya emang jarang Pak ya, mungkin karena kalau gambar itu kan emang perlu diperhatikan kan. Tapi kalau untuk jurusan yang lain itu untuk di blood emang udah ini Pak, udah settle banget karena kayak untuk kayak tadi otomotif kan ada di kendaraan ringan, ada bengkelnya di depan, di pengelasan juga ada bengkelnya di belakang. Kalau dari jurusan Kansa itu kita masih agak kurang Pak, karena kan ini kita mainnya motong kayu Pak, jadi kan dengan alat potong itu kan nggak semua bisa, harus di bawah pengawasan yang ketat Pak, karena takutnya nanti entah gimana kan kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau untuk di jurusan Kansa itu masih agak kurang karena emang dibandingin yang lain, kalau mungkin yang lain setelah dipelajari bisa ituin sendiri Pak, tapi kalau kami mungkin guru kan takut juga Pak, ntar nanti muridnya entah kenapa-napa di dalam ruangan gitu kan, nanti apa entah tangannya kena gitu kan. Ya. Oke, saya kira nanti bagaimana Pak Tar melihat ini semuanya. Ya, dengan kesempatan blood itu ya, bukan hanya sekolah berpikir masalah bisnis, tapi bagaimana lulusannya juga udah siap kerja. Nanti ingin melanjutkan pada pendidikan lebih tinggi. Siap. Oke Pak Tar di Kansa, luar biasa apa yang disampaikan, inspirasi kiranya semua ya. Kita perbincangkan di speak kali ini dapat juga menjadi inspirasi ataupun jadi hal-hal yang tadi ya curhat ya sampaikan. Betul. Ini juga peningkatan ke depan, pendidikan kita akan lebih baik. Ada mungkin hal-hal yang ingin Pak Tar
di ujung ini Pak? Ya, tentu harapan kami ke depan artinya SMK Negeri 2 Melabuh tentu kami juga berusaha semaksimal mungkin selesai kepala sekolah. Yang pertama dengan program-program yang telah dicanangkan oleh Dinas Pendidikan seperti salah satunya tadi BLUT. Ini juga sedang bagaimana kita maksimalkan fungsinya. Bukan hanya kita lebih kepada finansialnya juga di situ, tapi lebih kepada juga siswa bisa belajar di situ. Seperti itu. Sehingga bisa berperan loh. Iya. Ya kan dari hasil desainnya. Pak. Desain. Seperti tadi jurusan di Kanza ini jurusan desain gambar Pak kan. Kita lagi bekerja sama dengan konsultan Pak. Artinya konsultan itu nanti membuka kantor di tempat kita. Jadi dengan membuka kantor tempat kita, jadi adik-adik ini yang sudah mampu langsung bisa bekerja sama dengan mereka. Kita lihat sendiri aktif Instagramnya mungkin. Belum sekarang ya kan. Iya. Jadi artinya untuk nanti kan ada menggunakan fasilitas. Betul. Sarana sekolah. Ini bisa dipakai di sini gitu. Betul ya Pak ya? Betul. Maka saya bilang tadi kalau di Kanza ini orang yang sudah mampu bisa membuat desain sendiri, menghitung rap sendiri, mereka bisa memakai lab komputer di sini Pak untuk bekerja. Kita beri fasilitas ya kan. Jadi dia tidak perlu harus beli komputer. Di sini listrik ada, fasilitas sudah ada. Karena gitu. Paling nanti kalau banyak rezeki bagi-bagilah sekolah sedikit Pak Danir kan. Kita produksi kan gitu. Iya betul Pak Danir. Baik, luar biasa apa yang disampaikan, mudah-mudahan SMK untuk dunia kerjanya, dunia mudah juga punya sukses fakta. Mudah-mudahan terus apa namanya punya energi yang baik ya. Ide-ide yang kreatif di Kanza juga dapat menjadi seperti yang diharapkan SPK. Amin. Oke, kita sudah berada di akhir Pak. Kita ngobrol. Gimana Pak? Saya sangat terima kasih Pak Daniel bersama tim hari ini berada di SMK Negeri 2 Melabuh. Iya, gini memang sangat Pak Kadis kita sangat mendukung Pak. Iya. Saya juga pengen harus di daerah-daerah ini juga tolonglah di katakanlah diteropong gitu. Gimana kondisinya? Kan betul. Jadi kerjanya juga sama. Terus Pak. Terus apalagi Pak Danir nih, saya nih sekarang selain kepala SMK Negeri 2 Melabuh Pak, ini kan sudah 2 bulan terakhir dia terpilih sebagai ketua MKKS Provinsi Aceh Pak Danir. Jadi tugasnya pun sudah semakin banyak, semakin berat ya kan. Bukan hanya di SMK 2 Melabuh, kita juga seperti saya bilang tadi. Tapi tidak masalah, itu sebagai kepercayaan amanah. Jadi kita semasi kita masih sehat, kuat, kita tetap semangat untuk menjalankan yang terbaik untuk SMK Aceh. Pendidikan pasti berdoa Pak. Siap Pak Daniel. Kita mengharapkan juga banyak like, subscribe, follower segala macam. Betul. Ini sebenarnya kan benar-benar channel kita sama-sama yang kita kembangkan. Ya, memang dikelola oleh apa namanya UPTD Balai Tekomdik Aceh. Betul. Tapi ini izinkan apa namanya kami berkreasi di sana untuk membina channel kita ini. Channel ya biar hidup gitu Pak Daniel ya. Biar kita di seluruh Aceh ini dapat berkomunikasi, saling mengenal kan begitu. Kanza tolong bilang dengan para viewer untuk subscribe, like gitu. Buat kalian yang belum gitu. Buat rekan Merno jangan lupa untuk like, comment, and subscribe akun YouTube ini. Share di-share juga ke teman-teman yang lain buat tontonin video kita. Semoga podcast ini nanti bakalan jadi podcast yang gede gitu kan. Semua orang biar tahu gitu. Iya, betul. Kita. Oke, terima kasih. Baik, rekan Merno, inilah akhir dari podcast radio visual Raspendika Merno, di mana pembina program SPIK seputar perbincangan edukasi Aceh kita adalah Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Bapak Marnis ST DIE, produser Kepala UPTD Balai Tekomdik Dinas Pendidikan Aceh, Bapak T. Farial Esos MM. Kemudian eksekutif produser kasih pengembangan dan produksi UPTD Balai Tekomdik Dinas Pendidikan Aceh, Ibu Debbie Anggreni SPD MM.
Event Director edisi Speak Go to School ini Bapak Kasubag TU PTD Balai Tekomdik Aceh, Bapak Ferry Alfian. Kemudian Post Production Director Kasih Layanan dan Publikasi UPTD Balai Tekomdik Dinas Pendidikan Aceh, Ibu Marjuani. Terima kasih kepada kerabat kerja yang lainnya yang ikut serta pada produksi outdoor ya kali ini. Ada kamerawan satu sekaligus switcherman Abang Satria. Apa kabar Bang Satria? Terima kasih dukungannya. Kameramen 2 sekaligus sound engineer Bang Amri. Cool, keren. Terima kasih. Kemudian saya sendiri Daniel Abdi, host merangkap production director, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa like, subscribe, and share Raspendika Tamurno YouTube channel kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bapak. Ayo nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.